Judulnya itu judul yang usang ya, udah sering lah ya, kita sedikit bahas saja. Ya. Beratnya tekanan terhadap manajer RSUD sekarang, udah berat, tiba-tiba keluar tuh rencana rumah sakit di bawah dinas gitu kan, tambah berat lagi. Jadi direktur rumah sakit ini selamat berbahagia aja lah ya. Yang enak mau saya, Pak Umar tuh, Pak Slamet udah santai ya, Kuncoro udah tidak dapat tekanan lagi ya. Belum disuruh pindah, belum pindah ya, bayarannya kelebihan tuh biasanya. Direktur rumah sakit ini kalau dapat tekanan, dia nih entrepreneur, tapi di ruang seminar ini entrepreneurnya. Nanti kalau sudah di kantor jadi birokrat lagi. Ini sering ini. Kita punya pemikiran hebat-hebat, begitu punya kantor amblas lagi. Selain kita lihat tantangan eksternalnya banyak bener sih rumah sakit ini. Kita lihat nih dari mulai sini nih. Ya. Pemeriksa, pengawas dari mulai BPK, inspektur, ya, Badan Pengawas Rumah Sakit, Dewan Pengawas, kemudian dari Pemdanya sendiri, Pemda, ya, dan dinas-dinas terkait juga masalah itu. Kemudian pengawas sosial paling banyak di rumah sakit ini, LSM, media massa, ormas, thomas, preman, wartawan, itu yang turut menekan rumah sakit. Kemudian pengawas kebijakan, Kemendagri, Kemenkes, Kemenpan, Kemenq, BPJS pahlawan itu. Politik, DPR, kemudian orang-orang hukum, kejaksaan, kepolisian, pengacara. Bayangin, jadi rumah sakit itu hebat ya. Mau disuruh entrepreneur, berat memang. Tapi jangan putus asa lah. Slide kita lihat. Apa solusinya? Kita lihat lagi. Slide. Entrepreneur ini adalah orang yang melakukan pekerjaan yang di luar yang biasanya, gitu aja lah singkatnya. Slide. Ya. Dimulai dari ide-ide kreatif, bermanfaat, inovatif ya, sehingga bisa dipercaya pasar. Contoh tadi Pak Wali Kota itu entrepreneur. Banyak inovasi-inovasi dengan hanya menggunakan kekuatan komunikasi organisasi. Ya, komunikasi. Entrepreneur melangkah ke depan dengan cara yang tidak biasa, unik biasanya. Orang entrepreneur itu suka diatur, nggak mau pakai seragam, nggak mau apel, ciri-ciri itu entrepreneur ya. Selain, jadi kalau ada masih rajin apel, belum entrepreneur. Apel, baju seragam, suka menyenangi baju seragam itu pasti bukan entrepreneur, pasti. Ya, tempat parkir di halaman, parkir direktur, parkir Komite itu ciri bukan. Ya. Kondisi daerah sangat beragam ya, bergantung siapa bupati, wali kota dan gubernurnya. Yang pasti adalah birokrat, pasti. Cara pandang terhadap rumah sakit juga cara pandang birokrat. Banyak rumah sakit yang kesulitan di daerah. Mau menjalankan ini nggak bisa, banyak. Yang kita hadapi itu bukan bupatinya, bukan wali kotanya, bukan gubernurnya, di bawahnya itu sulit dihadapi, ya. Karena dia benar-benar ikut aturan, perceptive thinking cara berpikirnya ya. Lanjut, birokrasi adalah berasal dari kata birokrat ya, kita udah tahu birokrasi. Slide, ya. Sehingga memiliki aturan prosedur yang begitu ketat, bertingkat-tingkat, sehingga terkesan menyulitkan. Anda merasa gitu-gitulah. Sekarang bahwa rumah sakit harus begini, harus melakukan suatu laporan berbisnis kinerja banyak benar. Yang kalau kita lakukan benar-benar, kita nggak sempat melayani pasien. Selain ciri-ciri birokrasi, ya, jabatan administratif, ya. Kemudian setiap jabatan memiliki wilayah kompetensi, tidak boleh saling ganggu, atas ke bawah. Nah, kita hidup di sini. Ini mana celah-celah yang bisa? Slide. Ini government dalam birokrasi. Jadi masyarakat itu ngasih makan government. Slide, kita lihat lagi.
Birokrasi ini lebih menyukai peraturan, sehingga sekretaris itu kelabakan. Ini tinggal ini kasih, bayangin aja. Ini ciri khas birokrasi. Selain di birokrasi orang nggak boleh ngomong, protes aja sedikit, terus sikat habis sudah. Kan serba salah kita ini. Ya. Ide nggak cocok dengan aturan nggak bisa sampai kapanpun. Selain, nah jadi kita harus melihat 3 keinginan nih di rumah sakit ini. Rumah sakit ini nih, tatanannya birokrasi. Keinginan pelanggan itu bangunannya tuh atraktif, tapi begitu masuk di cara berpikirnya birokrasi, bangunannya standar. Apalagi dulu bangunan rumah sakit itu mirip kecamatan, mirip. Sekarang udah mulai reda longgar, enggak. Kemudian peralatannya canggih, di sini standar aja, di sini santun segala macam menyenangkan, di sini birokrasi. Kemudian di sini administrasi tidak berbelit-belit, di sini sesuai aturan. Jadi susah nih, si entrepreneur ini itu harus masuk dulu ke sini. Tidak bisa langsung ke sini menjawab ini, tapi harus masuk ke sini. Akibatnya mana sih yang harus kita lakukan? Selain, nah ini saya sampaikan sedikit nih tipnya, bahwa SDM-nya anak kelola. Pertamanya, mindset-nya rubah. Seragam sebaiknya jangan pakai seragam pemerintah. Masa sih nggak bisa? Banyak sekali rumah sakit yang seragam tidak pakai seragam pemerintah, banyak. Hasil survei saya 90% tidak menyukai baju kaki. Hasil survei saya lebih dari 1000 responden. 92% tidak menyukai baju hansip, 92%. Dan yang lebih konyol lagi, 95% pasien tidak menyukai baju korpri. Jadi yang paling dibenci oleh pasien itu baju korpri. Jadi hilangkan dari rumah sakit. Kemudian mindset, attitude, memberdayai, skill, knowledge, ya. Kemudian bangunannya atraktif, menarik. Ya. Nah, bikinlah ada lobbynya sedikit. Kalau ada pakai piano tunggal, organ tunggal, atau band sekaligus boleh di rumah sakit supaya bisa menarik, ya. Kemudian peralatan sesuai standar, nutrisi optimal, sedangkan sistem harus dilengkapi, prosedur dibuat lean, simple. Saya kira perlu pada suatu saat Arsada mengadakan pembahasan tentang lean management di rumah sakit. Sebab sekarang menghadapi BPJS harus bisa menghemat, ya. Lean management harus dikembangkan. Kemudian tangkap sistem yang birokrasi. Selain prosesnya mulai sekarang Anda harus mulai bermain. Sebab saya dengar dari teman-teman yang dari luar negeri, rumah sakit yang ini, mereka sudah dibekali ini. Begitu kuat customer care-nya mereka itu. Pasti ada salam, pasti ada sapa, pasti santun. Itu kita dikalahkan di situ. Bukan dikalahkan dari sisi lain. Soal peralatan, soal dokter sama jagonya kita ini. Tapi perilaku yang kita kalah. Ini nih, ya. Mempersudah prosedur, jangan berbelit-belit. Nanti ke depan begitu. Begitu pula tenaga medis, ya. Respon time-nya harus bagus. Tenaga medis kan kelemahan di kita kan respon time sama time on time delivery, ketepatan waktu pelayanan. Nah, ke depan ini gimana caranya supaya dokter tuh mau tepat waktu. Jam 8 ditulis di jadwal, jam 8. Kenyataannya rata-rata jam 10, jam 11. Bahkan ada yang lebih banyak di swasta. Tadi saya dengar. Ini masalah besar ya untuk kita. Pelayanan keperawatan juga salah. Selain, jadi inti yang harus kita kejar nanti ke depan, ini harus ada teman-teman ini. Kalau accessibility, jadi kalau mau bikin rumah sakit, mau jadi konsulat ke Arsada, nanti di mana biar ada pertimbangan lah. Jangan main dipindahin aja ke gunung sana jauh. Efektivitas, efisiensi, keamanan, keselamatan, kenyamanan, keseimbangan pemahaman, kompetensi. Ini dia yang jarang disentuh. Yang lainnya sering disentuh. Yang lainnya sering disentuh, tapi ini jarang. Ya, ini jarang. Padahal ini persyaratan the age quality dimension daripada WHO. Jadi kita sering melupakan HAM terhadap masyarakat. Ya. Selain tadi ada harus dipercaya itu 3 saja. Ini nih aturannya nih. Santun, pintar. Orang santun tidak pintar, orang cuma afek, cuma sayang saja sama dia. Biasanya kalau ngawinin anaknya ini pada datang, semua datang. Kenapa orangnya baik? Cuma setelah pulang dari situ, aduh,
dia orang baik banget, sehingga pada pulang tuh pada cerita orangnya, makanya kita pada datang tuh orangnya baik, tapi sayang bodoh. Ini ada sayangnya juga nih. Kalau yang ini pintar tetapi kurang santun, merasa diri paling hebat segala macem, ini cuma respect aja. Begitu pulang si pasien ngomong gini, seandainya ada dokter lain saya tidak akan ke dia. Ini nih, makanya paling bagus tuh sudah santun, pintar, trust. Orang yang bisa dipercaya itu buat ini, pintar, santun. Nah, ada lagi yang ini sudah tidak santun, tidak pintar. Sebaiknya yang ini dijadwalkan untuk masuk ke insenerator, ya, atau dikasih jabatan sebagai penunggu genset di rumah sakit, baru cocok. Nah, ini nih. Selain kekuatan entrepreneur, saudara-saudara, saya ingin sampaikan, kalau Anda ingin mulai bermain-main di entrepreneur, ambil aja hal-hal kecil, jangan yang gede-gede. Saya melihat Belambangan, waktu saya ke Belambangan, mungkin ada di sini direkturnya, dia bikin suatu pendaftaran khusus usia lanjut di atas 60, dan yang ini itu ada jalur khusus. Nah, itu kan entrepreneur. Manula diberi jalur khusus, tidak usah daftar, langsung khusus. Kursi tunggunya dikosongkan untuk yang manula, itu kan bagus. Makanya ketika ke situ saya ditaruhnya di situ, karena manula dianggapnya. Pak Umar saya yakin taruh di situ juga tuh, manula khusus. Jadi orang kursi tunggu di sana penuh, ini kosong tetap. Ini kenapa kosong katanya? Untuk manula. Oh, entrepreneur tuh. Kecil-kecil aja deh entrepreneur itu. Misalnya Anda menyiapkan ruang khusus untuk mobil, ya, siapin aja. Itu tuh antik gitu ya, bikin. Jadi yang kuncinya pertama adalah fight power. Orang harus punya iman. Keputusan apapun yang Anda lakukan, seandainya Anda tidak berpegang pada iman, pasti gagal. Yang terjadi keributan, ya. Banyak pejabat sekarang memutuskan sesuatu asal jeblak aja, akhirnya ribut, ya. Ada yang main power. Cara berpikir Anda itu gimana? Jangan Anda ngikuti jalur birokrat terus. Keluarlah sekali-kali, lihat dunia. Yang berikutnya healthy power, jaga kesehatan Anda. Direktur rumah sakit tentu meninggal, baru diangkat direktur 2 tahun meninggal, ambeien, karena ambeien lagi. Green power, harus banyak mimpi, visinya seperti apa, harus banyak maunya. Berikutnya will power. Will power ini lebih ke arah sebenarnya kemauan, ya, kemauan yang kuat, ya. Jangan cengeng, baru ditegur bupati 3 hari ngedep aja di rumah sakit, nggak keluar-keluar, sedih. Dan berikutnya adalah networking power. Anda harus punya network yang kuat. Berbaik-baiklah dengan DPRD, dengan bupati, wali kota, kabak-kabak, berbaik-baiklah, mainlah rumahnya. Jangan Anda masuk aja di lingkungan apa, birokrat. Seperti Pak Wali Kota Bandung tadi, dia datang ke pasar makan bareng, kayak gitu, ya. Silakan Anda minta makan bareng dengan DPRD, boleh, ya, asal jangan nyuap, ya, nanti ditangkap. Monggo, saya tidak bisa membahas banyak karena memang waktunya sedikit. Jadi cuma segini saja, mudah-mudahan. Slide. Ya, selesai. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan yang saya sedikit menggugah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.